Jokowi yang penuh dengan kebohongan. Kalau Jokowi nggak bergabung dengan Gerindra dan di Golkar, seperti yang saya dengar itu kalau ada penolakan yang sangat tinggi kalau sampai Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar. Sementara rencana deklarasi Projo sebagai parpol itu ditunda, dan kemudian pernyataan Jokowi bahwa partainya perorangan, ini kan ketika ditanya seperti itu ya, partainya itu adalah perorangan, menunjukkan Jokowi itu sekarang ya mulai ditinggalkan ya, dia mulai sendirian. Kan pertanyaan terakhir adalah siapa yang membela Jokowi? Apakah jelas tidak ada lagi tokoh politik yang ingin menyelamatkan Jokowi kan? Apakah Gerindra ingin membela Jokowi? Ya tidak mungkin. Gerindra punya perencanaan politik ke 2029. Gerindra tentu punya cara yang sifatnya taktis untuk berselancar di tengah-tengah guncangan politik hari-hari ini. Kan itu yang memungkinkan Gerindra terus-menerus untuk mengucapkan bahwa Presiden Prabowo sudah memutuskan untuk pro rakyat. Presiden Prabowo akan mengevaluasi ulang Omnibus Law. Presiden Prabowo akan memikirkan kembali soal IKN, atau bahkan diminta untuk memikirkan kembali soal PIK 2 itu. Jadi kalau kita lihat dari segi isu politik hari ini, Aguan misalnya, Pak Aguan itu juga bahkan secara terang-terangan menyodorkan problem bahwa dia dipaksa oleh Jokowi. Nah sekarang nggak mungkin lagi dipaksa tuh. Jadi kita tidak lagi melihat ada elite baik dari segi bisnis maupun politik yang akan berupaya untuk memberi kesempatan pada Jokowi untuk mencari rasa aman atau paling nggak rasa nyaman di partai-partai politik. Kan nggak ada lagi isu itu. Jadi kalau Jokowi mondar-mandir nanti cari cara untuk makan siang, cari cara untuk ketemu pers, itu artinya semacam upaya yang sia-sia sebetulnya. Kita harus terangkan itu karena tidak ada kekuasaan yang bisa melanggengkan diri sepenuh-penuhnya. Itu barusan terjadi di Suriah itu, anaknya diktator Suriah yang bertahun-tahun itu, Assad itu, Hafiz siapa namanya itu, Bashar Assad itu akhirnya didongkel justru oleh kelompok yang ada di dalam pemerintahnya sendiri kan. Dan itu satu penanda bahwa ada daya tahan yang thresholdnya bisa pecah kalau kekuasaan itu terlalu pongah itu. Dan kita nggak perlu belajar dari Suriah, kita belajar dari dalam negeri sendiri betapa seseorang yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan akhirnya jadi luntang-lantung tuh, ngundang segala macam tokoh yang seolah-olah disponsor dia. Lalu tokoh-tokoh ini yang saya maksud bupati dan wali kota atau gubernur